Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang sekali saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda dan memandu di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga senang ya, tidak bosan-bosannya sama-sama menyimak, sama-sama belajar juga untuk menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi dalam perjalanan mencari rizki, menjemput rizki, kemudian mengapa lagi ya? Menggapai rizki begitu ya. Masya Allah. Semoga selalu disemangatkan, dimampukan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai keadaan, dalam berbagai kondisi. Insya Allah kalau dengan semangat lillahi ta'ala, semangatnya begitu, istilahnya niatnya begitu ya, dia dimulai begitu, dimudahkan dan dilancarkan. Beberapa hari ini kita membahas seputar rizki begitu kawan, mulai dari memaknai kemudian mengamalkan begitu ya. Kemarin kita membahas rizki yang dinikmati. Nah pagi hari ini rizki yang dimiliki, kira-kira pengamalannya itu seperti apa? Apakah kita ini sudah mengamalkannya dengan apa yang kita miliki, atau jangan-jangan masih merasa menjadi hamba yang kurang begitu ya kawan. Nah selengkapnya seperti apa kita bahas ya bersama Ustadz Ali Mu'affa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ketemu kembali Ustadz. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini rizki yang saya miliki itu selalu ketemu dengan bisa bertemu dengan Ustadz Ali, ngobrol kembali. Kadang kalau lama nggak diampiri ke SS tuh ditanyakan gitu, kemana ya Ustadz Ali ya? Iya Ustadz, kita mengamalkan rizki lagi ya Ustadz pagi hari ini ya. Apakah juga manusia itu yang kadang itu kan kecenderungannya begini Ustadz, kayak merasa kurang aja, padahal sudah punya tapi kayak belum deh, ini kayak belum punya, harus mencari lagi. Nah ini tuh bagaimana sih Ustadz pengamalan rizki yang untuk yang sudah kita miliki? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'affa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan, kita menyebut asma Allah, Insyaallah, yang Dia adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencukupi seluruh kebutuhan kita. Walaupun kita kadang-kadang merasa belum mendapatkannya. Betul. Belum merasa tapi ya. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Kita membaca sholawat kepada baginda Nabi. Semoga nanti pada saatnya kita juga akan mendapat syafaat Nabi yang otoritas itu diberikan oleh Allah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kawan, kemarin kita bicara rizki yang dinikmati, sudah melekat pada diri kita ini. Masya Allah, betul. Ya, jangan sampai yang sudah melekat ini kita tidak ingat. Na'udzubillah. Ya tadi karena definisi rizkinya tidak mantap kita ya. Iya. Pokoknya kita itu lahir tidak punya apa-apa. Ya, itu yang harus diingat. Lahir tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah melengkapi apa yang ada di tubuh kita sekarang ini dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tapi di berbagai ayat itu kita ditanya oleh Allah, di sing bersyukur ini. Ya, sampai-sampai dengan malu kalau kita membaca Quran itu qalilan ma tashkurun. Ternyata sedikit yang mau bersyukur pada Allah Ta'ala itu. Nah ini kawan, maka sampai-sampai dalam Al-Quran itu kita juga mendapatkan kelompok rizki yang dimiliki. Ya, yang dimiliki. Kemarin itu kita bicara yang dinikmati, pasti karena melekat. Ya. Yang dimiliki ini ya sebenarnya tidak perlu kita mengklasifikasi seperti ini. Ini kan sebuah cara agar kita itu semakin sadar bahwa rizki itu tanpa definisi pun harus diakui.
Karena sekali lagi kita dulu lahir tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Rezeki yang dimiliki itu adalah jika rezeki yang dinikmati sudah pasti dimiliki, maka rezeki yang kita miliki itu mesti kita cari, kita kejar ya. Itu sudah dijaga oleh kita. Tapi kan apakah bisa di tangan kita? Tapi Allah sudah menyiapkan itu, kita diwajibkan untuk menjemputnya. Ya contohnya adalah harta yang setiap hari dicari oleh kita semuanya. Udah disiapkan tadi surat Hud tadi itu, yang kemarin kita baca sudah disiapkan, tinggal kita jemput. Kalau kita hanya memutar tasbih di masjid, memohon ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Allah yang Maha memberi rizki, lalu pasti Allah tidak akan beri uang di situ, Mbak. Gue pas kaget. Ya kalau dikasih 10.000 nggak kaget, juga tetap kaget lah kok tiba-tiba ada uang jatuh di depan di atas sajadah kita. Apalagi sampai M, gak ngeblak orangnya. Maka Allah memberikan cara, carilah. Dan sudah dituntun oleh Allah caranya mencari gini, begini. Tinggal kita percaya apa enggak, tinggal kita mantap apa enggak. Setelah terkumpul, ya rizki itu kalau berbentuk uang bisa kita nikmati, bisa kita simpan. Nah, yang kita simpan itulah sesungguhnya yang menjadi milik kita. Itu namanya rizki yang dimiliki. Nah kawan, jadi rizki yang kedua yang dimiliki itu sifatnya dibagikan oleh Allah. Namun kita harus mengusahakannya, berikhtiar untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita dikasih mata, itu jenis yang rizki yang kita miliki kan nggak pakai cari. Begitu lahir sudah ada matanya. Ya, begitu kita lahir punya kaki, punya nyawa, itu sudah otomatis nggak perlu dicari. Tapi kalau yang lain ini seperti harta itu memang harus dicari. Kalau nggak mau mencari, ya mungkin kita terkategori sebagai orang yang malas. Jadi artinya manusia itu memang diperintahkan untuk berusaha mengambil rezeki yang akan dimiliki itu di muka bumi ini. Sudah dibentang, ya, agar kita mendapatkannya. Contoh Allah memerintahkan kepada kita atau mengkhabarkan kepada kita dalam surat Al-Mulk ayat 15. Ya, surat Al-Mulk itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda, dialah Allah yang menjadikan bumi itu ya mudah bagi kamu. Ya, jadi ya mudah, sudah dibentang rezekinya di atas bumi ini. Tinggal kita mau mencari apakah tidak. Tak mungkin rezeki itu kemudian gelundung mendatangi kita. Ya, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah ya di segala penjurunya. Kemudian kita dapatkan rezeki itu, kemudian kita makan kalau berbentuk makanan, kalau berbentukan harta benda, uang, emas, intan, dan seterusnya. Ya kita akan keluar sebagaimana mestinya. Nah kawan, jadi ini kita harus berusaha, harus melakukannya. Dan Allah juga menyebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini yang luar biasa Mbak Ayu. Jadi kita diperintahkan ya sholat, ya Jumatan, ya, dan sholat yang lain. Tapi setelah itu fantasyiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi, kemana. Wabtahu min fadlillahi, dan carilah, dapatkanlah rizki yang sudah dibentang oleh Allah di muka bumi ini dengan caranya masing-masing dan keahliannya masing-masing. Ada orang yang suka bikin orang ketawa 1 jam.
apa namanya lah ya. Setelah menghibur orang 1 jam ketawa-ketawa, ternyata dia pamit pulang. Terus ditransfer oleh yang mengundang itu tadi, dikasih uang. Uang itu namanya adalah hasil dia fantasyiru fil ardi. Dia bertebaran di muka bumi ini. Jadi rezeki itu dijemput oleh kita. Kemudian diberikan oleh Allah dengan caranya masing-masing. Terkadang kita itu juga enggak, loh kok begini ya? Kok tiba-tiba dapat rezeki ya? Enggak nyana-nyana, nyono-nyono gitu ya. Iya, betul. Itu min haitsu la yahtasib namanya. Kita dapat rezeki itu dengan cara yang tidak termanage oleh kita. Tiba-tiba kita itu mau ada pekerjaan di luar pulau sana. Sudah dirancang sedemikian rupa, tiba-tiba pesawat yang akan kita tumpangi itu kena delay. Delaynya tidak hari ini jam sekian, Mbak Ayu. Delaynya itu besok sore. Sehingga dengan itu akibatnya bisnis yang akan menghasilkan materi itu menjadi gagal hari ini itu. Nah, ternyata ketika gagal itu kita pulang ke rumah malah didatangi orang, dikasih pekerjaan, ya misalnya contohnya dikasih proyek yang nilainya jauh lebih besar dari tadi itu, yang gagal tadi itu. Itulah kalau sudah rezeki kita, maka tadi sudah dikatakan tidak akan dia itu lari karena sudah dicanangkan oleh Allah Ta'ala. Hanya apakah kita masih ingat Allah ketika pesawatnya kena delay tadi itu loh. Ya. Apa kita meso-meso? Aku sudah baca bismillah, aku sudah sholat ini ternyata kena delay, delaynya besok dan akibatnya hangus pekerjaan ini. Apakah begitu ataukah ya Allah, mbok ya jadikan saya ini sadar dan sabar dan ikhlas dan bisa menggali maknanya apa kok saya sampai terlambat begini, sampai nggak bisa terbang. Itu kan yang kita jarang lakukan, Mbak Ayu. Nah itu persoalannya. Maka Allah itu sudah memerintahkan, mendorong kita untuk mencari kemuliaan, untuk mencari fadilahnya Allah yang sudah ditebar di muka bumi ini. Tapi ada satu, Mbak Ayu, wadhkurullaha katsira. Kita harus ingat pada Allah. Akan berangkat mencari rezeki, ingat pada Allah. Masya Allah. Karena Allah itu bahasa Jawanya itu mbadai kita. Kapan sih kita ini bahagia? Ya, itu ditanyakan pada kita. Kapan sih kita itu sebaliknya tidak bahagia? Itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kita harus bisa menjawab. Kita itu ditanya juga, kapan sih kita itu ingat Allah? Itu ditanya kita oleh Allah. Dan kapan sih kita biasanya melupakan Allah Ta'ala? Itu sudah bisa kita jawab. Kita biasanya itu dekat dengan Allah dalam kondisi kalau kita kesulitan, kalau kita bermasalah, kalau bisnis kita bermasalah, dan sebaliknya. Ya. Jadi Allah sudah berpesan di sini, wadhkurullaha katsira, ingatlah sebanyak-banyak tentang Allah itu. Mau berangkat ya menyebut asma Allah, di saat kita bekerja menyebut asma Allah, selesai kita juga menyebut asma Allah. Kenapa sih Allah menyuruh begitu itu? Karena ada yang harus diraih, yaitu kebahagiaan. La'allakum tuflihun, ya, supaya kita ini berbahagia. Maka kawan, kesimpulan kita yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa yang disebut dengan rizki itu apa? Rizki itu tidak selalu berupa harta. Ya Mbak ya. Betul. Seperti insya Allah mudah-mudahan ini doa kita ya. Seperti yang dipahami oleh banyak orang, bahwa rizki itu tidak selalu berupa harta. Mudah-mudahan ini setuju kita. Iya betul. Dan kita ikut golongan ini gitu ya. Masya Allah, betul Ustaz. Ada yang tidak golongan ini masalahnya. Waduh, kurang atuh ngopinya. Rizki itu tidak selalu berupa harta. Maknanya beda sepertinya kalau ada yang begitu. Jadi ini loh ya. Rizki itu tadi sudah kita sebutkan 3 kali pertemuan ini. Nyawa kita itu juga rizki, pikiran baik kita itu juga rizki. Ya, jadi janganlah kita mengatakan bahwa rizki itu selalu berupa harta. Tidak.
Akan tetapi rizki adalah semua karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada makhluknya. Sekali lagi, yang dinamai rizki itu adalah semua yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya Allah, termasuk bernama manusia. Kalau kita sebenarnya gampangnya ya tadi, ya, kemarin kita juga sebutkan, lahir tidak punya apa-apa. Betul. Lahir belum bisa naik motor, belum bisa menulis, belum bisa berkata-kata. Lalu yang belum itu kemudian dikasihkan oleh Allah setelah lahir kita usia sekian. Itu namanya rizki. Apakah yang kita bawa ketika kita keluar dari perut ibu kita itu bukan rizki? Itu rizki. Rizki yang dinikmati, rizki yang dimiliki, kita bisa kita sebutkan semuanya. Sebelum kita keluar dari perut ibu kita sudah punya mata. Tapi mata itu masih belum bisa melihat dengan leluasa. Kita punya alat ucap namanya mulut. Tapi kita belum bisa berkata-kata karena masih bayi. Jadi begitu itu harus dihitung oleh kita semuanya sehingga kita pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan definisi, bukan wawasan apa sih rezeki itu, bukan itu yang penting. Yang penting adalah semua yang melekat pada diri kita dan yang tidak melekat tapi yang kita miliki itu adalah rezeki, karena itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bersifat maknawi maupun bersifat indrawi. Baik itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Baik itu kelihatan dan bisa dihitung dengan kuantitas maupun tidak bisa, cuma kualitas. Tiba-tiba ada orang yang uangnya tidak banyak tapi dia kok tenang, bahagia, begitu loh Mbak Ayu. Iya. Kan kita sering mendapatkan kayak gitu. Ada juga yang orang uangnya banyak tapi dikasih-kasih. Iya. Ya mohon maaf, intahatus bin nikmah. Ketika kami di Nurul Falah memerlukan uang banyak, santrinya nggak muat, loh kok ya bisa ada orang datang menawarkan gedung dan membangunkannya loh. Itu contoh. Ya. Jadi begitu kawan-kawan. Yang paling penting yang ada di tubuh kita, di pikiran kita, di tangan kita, yang akan kita makan termasuk itu adalah rizki pemberian Allah. Pikiran-pikiran yang baik kita ini adalah rizki pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang pandai bersyukur pada Allah, rumusnya ini Mbak Ayu, maka akan ditambah nikmat. Ya, rizki itu kualitas dan kuantitasnya. Semoga kita menjadi pilihan Allah seperti itu dengan dialog fajar ini. Amin. Ya amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali ini semakin menguatkan kita kawan ya, bahwa rizki itu pun juga tidak selalu harta, dan rizki yang kita miliki ini bisa diamalkan dengan tepat dan sesuai di jalan Allah. Demikian untuk dialog Fajar pagi hari ini kawan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'affa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.